Saya baca ya. Oke, ya, tentu ya. Sampai halaman mana ya? Halaman 24, Ceh. Oke, Nomor 2. yuk, siapa yang baca? Lia Aku kan? kan. Heeh. Halaman 24, poin nomor 2. Tapi Anda harus punya kecerdasan untuk sukses. Dalih kecerdasan atau kurang cerdas kerap terjadi. Sesungguhnya 95% manusia di sekitar kita mengidapnya dalam tingkat yang bervariasi. Berbeda dengan tipe dalih yang lain, orang yang menderita penyakit ini sekadar menyimpannya dalam hati. Hanya segelintir orang yang berani mengakui secara terbuka bahwa mereka merasa kurang cerdas. Mereka cuma merasakannya dalam hati. Sebagian besar dari kita membuat dua kesalahan mendasar mengenai kecerdasan. Satu, kita meremehkan kecerdasan kita. Dua, kita menganggap kecerdasan orang lain terlalu tinggi. Gara-gara dua kesalahan tersebut, banyak orang meremehkan diri mereka sendiri. Mereka gagal mengatasi situasi-situasi yang menantang karena mereka mengira pekerjaan itu memerlukan kecerdasan. Kemudian datanglah seseorang yang tidak memedulikan kecerdasan, sehingga ia pun memperoleh pekerjaan itu. Sesungguhnya, yang terpenting bukan besarnya kecerdasan yang Anda miliki, melainkan cara Anda menggunakan kecerdasan itu. Pola pikir yang membimbing kecerdasan Anda jauh lebih penting daripada kuantitas kecerdasan Anda. Saya ulangi sekali lagi karena hal ini sangat penting. Pola pikir yang membimbing kecerdasan Anda jauh lebih penting daripada besarnya kecerdasan yang Anda miliki. Dalam menjawab pertanyaan, mampukah anak Anda menjadi seorang ilmuwan? Dr. Edward Teller, seorang ahli fisika terkemuka, mengatakan, anak tidak membutuhkan pikiran yang cerdas untuk menjadi ilmuwan. Ia tidak memerlukan memori ajaib, juga tidak perlu memiliki nilai tinggi di sekolah. Namun, anak itu harus memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Minat dan antusiasme adalah faktor penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan sikap positif, kooperatif, dan optimis, seseorang dengan EQ 100 akan memperoleh lebih banyak uang, mendapatkan rasa hormat, dan meraih kesuksesan daripada seseorang dengan EQ 120 yang bersikap negatif, non-kooperatif, dan pesimis. Jika Anda bertekun pada sesuatu, pekerjaan, tugas, atau proyek, hingga selesai, Anda jauh lebih baik daripada orang dengan kecerdasan yang menganggur sekalipun ia jenius. Ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Setahun silam saat perayaan reuni, saya bertemu seorang teman kuliah yang sudah 10 tahun tidak bersua. Chuck adalah mahasiswa yang sangat cerdas dan lulus dengan pujian. Terakhir kali saya berjumpa dengannya, Chuck ingin merintis bisnis sendiri di Nebraska Barat. Saat saya bertanya, bisnis apa yang sudah dibangun, Cak? Saya tidak membangun bisnis sendiri. Saya belum mengatakan hal ini kepada orang lain 5 tahun orang lain 5 atau setahun silam. Tapi kini saya siap membicarakannya. Tatkala mengingat masa-masa kuliah saat ini, saya paham. Saya dulu pandai menggali mengapa ide bisnis takkan sukses. Saya mempelajari setiap perangkap yang mungkin terjadi dalam bisnis, juga setiap alasan mengapa bisnis kecil akan gagal. Anda harus memiliki modal yang cukup. Pastikan siklus bisnis Anda benar. Adakah banyak permintaan terhadap barang atau jasa yang Anda tawarkan? Apakah industri lokal sudah stabil? Ada 1001 alasan yang harus dikaji. Saya terpukul ketika melihat beberapa teman SMA saya yang dulunya tidak menonjol, bahkan tidak pernah kuliah, tapi sangat sukses membangun bisnisnya. Kebalikannya, saya harus membanting tulang dengan mengaudit perusahaan pelayaran. Andai dulunya saya sedikit dilatih menjalankan bisnis kecil, mungkin kini saya akan lebih mapan. Pola pikir yang membimbing kecerdasan Cak jauh lebih penting daripada besarnya kecerdasan Cak. Mengapa segelintir orang cerdas mengalami kegagalan? Selama beberapa tahun saya bersahabat dengan seseorang yang termasuk kategori jenius, memiliki kecerdasan tinggi, dan seorang anggota
Pi beta kappa. Meski demikian, pria ini adalah salah seorang sosok paling tidak sukses yang saya kenal. Ia memiliki pekerjaan yang serba tanggung, karena ia takut menerima tanggung jawab besar. Ia tidak mau menikah, karena banyak pernikahan berakhir dengan perceraian. Ia hanya memiliki sedikit teman, karena ia bosan dengan banyak orang. Ia tidak pernah berinvestasi dalam bisnis properti, karena ia takut kehilangan uangnya. Teman saya ini menggunakan kecerdasannya hanya untuk membuktikan mengapa semuanya gagal, bukannya mengarahkan kekuatan mentalnya untuk mencari jalan kesuksesan. Karena pola pikir negatif bercokol dalam benaknya, orang ini hanya berkontribusi sedikit dan tidak menghasilkan prestasi apapun dalam hidupnya. Dengan mengubah sikap, ia sebenarnya mampu melakukan hal-hal yang besar. Pria ini memiliki kecerdasan yang sesungguhnya bisa digunakan untuk meraih sukses yang luar biasa. Tapi ia tidak memiliki kekuatan berpikir. Saya mengenal teman lain yang menjadi anggota Angkatan Darat setelah meraih gelar doktornya dari sebuah universitas terkemuka di New York. Bagaimana pria ini bisa melewatkan waktunya selama 3 tahun di Angkatan Darat, bukan sebagai perwira, bukan sebagai staf ahli, namun ia bekerja sebagai sopir truk di sana. Mengapa? Karena pikirannya dipenuhi dengan sikap negatif terhadap sesama tentara. Saya merasa lebih unggul dari tentara lainnya. Terhadap metode dan prosedur militer, mereka bodoh. Terhadap disiplin, disiplin hanya buat tentara lain, bukan buat saya. Terhadap semuanya termasuk dirinya sendiri. Saya merasa bodoh karena tidak mencoba menemukan jalan untuk meloloskan diri dari hukuman ini. Orang lain tidak menghargai teman saya ini. Semua kecerdasannya terkubur. Sikap negatifnya mengubah dirinya menjadi pelayan. Ingat, pola pikir yang membimbing kecerdasan Anda jauh lebih penting daripada besarnya kecerdasan yang Anda miliki. Bahkan, seseorang dengan gelar doktor pun tidak mampu menerapkan prinsip sukses yang paling mendasar ini. Beberapa tahun silam saya bersahabat dengan Phil F., seorang pegawai senior dari sebuah agen periklanan yang besar. Phil adalah direktur riset pemasaran di agen itu, dan prestasinya sangat mengagumkan. Apakah Phil orang yang cerdas? Sama sekali tidak. Phil nyaris tidak mengerti teknik riset. Ia nyaris tidak paham statistika. Ia pun bukan lulusan perguruan tinggi, walaupun semua bawahannya adalah lulusan perguruan tinggi. Namun, Phil tidak berpura-pura mengerti teknik riset. Apa yang membuat Phil mampu meraup penghasilan $30.000 setahun, sementara tak seorang pun dari bawahannya meraih penghasilan sebesar $10.000? Inilah jawabannya. Phil adalah seorang insinyur yang mengatur manusia. Pikiran Phil 100% diisi dengan hal-hal positif. Phil mampu menginspirasi anggota timnya ketika mereka kurang bersemangat. Phil adalah pribadi yang antusias. Ia pandai membangkitkan antusiasme orang lain. Phil mengerti orang lain dan ia menyukai mereka karena dirinya benar-benar melihat hal yang menggerakkan mereka. Semuanya bukan disebabkan kecerdasan Phil, melainkan cara Phil mengelola kecerdasannya sehingga dirinya jadi 3 kali lebih bernilai di perusahaannya daripada orang lain yang memiliki IQ tinggi. Dari setiap 100 orang yang mendaftar ke perguruan tinggi, kurang dari 50 orang saja yang akan lulus. Saya penasaran dan meminta penjelasan kepada seorang direktur bidang pendaftaran dari sebuah universitas terkemuka. Ini bukan karena mereka kurang cerdas, katanya. Kami tidak akan menerima mereka jika mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Dan bukan pula karena uang. Siapapun yang ingin membiayai dirinya sendiri di perguruan tinggi bisa kuliah. Alasannya adalah sikap Anda akan terkejut, paparnya. Banyak mahasiswa meninggalkan bangku kuliah karena mereka tidak menyukai dosen-dosennya, mata kuliah yang harus diambil, dan sesama mahasiswa. Alasan serupa yaitu pikiran negatif, menjelaskan mengapa pintu tertutup bagi banyak eksekutif muda yang ingin menuju posisi puncak. Alih-alih kecerdasan yang kurang, penghambat karir ribuan eksekutif muda adalah sikap murung, negatif, dan pesimis. Seorang eksekutif pernah berkata kepada saya, kami tidak mempromosikan jabatan
seorang eksekutif muda berdasarkan kecerdasannya. Yang menyebabkan ia gagal adalah sikapnya. Sebuah perusahaan asuransi pernah menugaskan saya untuk mempelajari mengapa 20% agen tingkat atas mampu menjual 75% produk asuransi, tetapi 25% agen tingkat bawah hanya sanggup menjual 5% dari volume total. Ribuan arsip personalia ditelaah dengan hati-hati. Penyelidikan itu membuktikan tidak ada perbedaan dalam kecerdasan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan tidak ada kaitannya dengan perbedaan dalam sukses penjualan. Perbedaan antara orang sukses dan tidak sukses akhirnya mengerucut menjadi perbedaan sikap atau perbedaan manajemen pola pikir. Kelompok orang sukses itu lebih antusias, hampir tidak merasa khawatir, dan menyukai orang lain. Kita memang tidak bisa banyak mengubah besarnya kemampuan kita, tapi kita sanggup mengubah cara kita menggunakan kemampuan yang kita miliki. Pengetahuan adalah kekuatan, hanya ketika Anda menggunakannya secara konstruktif. Dalih kecerdasan terkait erat dengan anggapan keliru tentang pengetahuan. Kita sering mendengar bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Namun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Pengetahuan itu hanyalah potensi kekuatan. Pengetahuan baru menjadi kekuatan ketika Anda menggunakannya untuk membangun diri Anda. Ilmuwan terkemuka Einstein pernah ditanyai berapa ukuran kaki dalam 1 mil. Einstein menjawab, saya tidak tahu mengapa saya harus mengisi benak saya dengan fakta-fakta yang dalam 2 menit bisa saya temukan di buku referensi standar. Einstein mengajarkan sebuah pelajaran berharga bagi kita. Ia merasa menggunakan benak untuk berpikir lebih penting daripada menggunakannya sebagai gudang penimbun fakta. Henry Ford pernah mengajukan gugatan kepada Chicago Tribune karena kasus pencemaran nama baik. Tribune menyebut Ford sebagai orang bebal. Lalu Ford berkata, buktikanlah. Tribune lalu mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti, siapakah Benedict Arnold? Kapan dimulainya perang revolusi? Dan lainnya. Ford yang tidak mengenyam pendidikan formal tidak mampu menjawab sebagian besar pertanyaan tersebut. Akhirnya Ford jengkel dan berkata, saya memang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi saya bisa menemukan seseorang yang bisa menjawabnya dalam 5 menit. Henry Ford tidak pernah tertarik pada informasi yang beragam. Ia tahu hal yang harus diketahui setiap eksekutif perusahaan, yaitu kemampuan memperoleh informasi lebih penting daripada menggunakan benak sebagai penimbun fakta. Berapa nilai seorang pria penimbun fakta? Baru-baru ini saya melewatkan petang yang menarik dengan seorang teman, direktur utama perusahaan manufaktur yang baru berdiri dan berkembang pesat. Kami menonton acara kuis terpopuler di televisi. Selama beberapa pekan, pria peserta kuis itu tampil di acara tersebut. Ia mampu menjawab seluruh pertanyaan dari berbagai subjek, bahkan pertanyaan tersulit sekalipun. Setelah pria itu menjawab pertanyaan sulit, yaitu suatu tentang gunung di Argentina, teman saya itu menatap saya dan bertanya, berapa gaji yang kira-kira akan saya tawarkan pada pria peserta kuis itu jika ia bekerja di perusahaan saya? Berapa? Tanya saya balik. Tidak lebih dari $300. Bukan setiap pekan atau bulan, tapi seumur hidupnya. Saya sudah menilainya. Orang itu tidak mampu berpikir, ia hanya mampu menghafal. Ia hanyalah ensiklopedia berjalan. Dengan uang $300, saya bisa membeli 1 set ensiklopedia yang lengkap. Padahal mungkin $300 itu terlalu banyak. Saya bisa menemukan 90% jawaban-jawaban pria itu dari almanak seharga $2. Teman saya itu menambahkan, saya hanya menginginkan orang-orang yang bisa memecahkan masalah, orang yang mampu menggagas ide, orang yang bisa bermimpi lalu mengembangkan mimpi itu, kemudian menerapkannya. Orang yang punya banyak ide bisa menghasilkan uang, sedangkan orang penimbun fakta tidak mungkin bisa. 3 cara menyembuhkan dalih kecerdasan. Berikut adalah 3 cara mudah untuk menyembuhkan dalih kecerdasan. 1. Jangan pernah meremehkan kecerdasan Anda dan jangan pernah anggap kecerdasan orang lain terlalu tinggi. Jangan remehkan diri Anda. Berkonsentrasilah pada aset Anda.
Temukan talenta terpendam Anda. Ingat, Anda tidak perlu mencemaskan besarnya kecerdasan Anda. Yang penting Anda menggunakan kecerdasan tersebut. Alih-alih mengkhawatirkan hasil tes IQ, kelolalah kecerdasan Anda. 2. Setiap hari ingatkan diri Anda beberapa kali. Sikap saya lebih penting dari kecerdasan saya. Praktikkan sikap positif dalam pekerjaan dan rumah Anda. Ingatlah mengapa Anda mampu melakukannya, bukan alasan mengapa Anda tidak sanggup. Kembangkan sikap saya menang. Terapkan kecerdasan Anda agar Anda menjadi positif dan kreatif. Gunakan kecerdasan Anda untuk menemukan cara menang, bukannya membuktikan kekalahan Anda. 3. Ingatlah, kemampuan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemampuan mengingat fakta. Gunakan benak Anda untuk menciptakan dan mengembangkan banyak ide sekaligus menemukan cara baru yang lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Bertanyalah kepada diri Anda, apakah saya menggunakan kemampuan mental saya untuk menorehkan sejarah, atau apakah saya hanya menggunakan untuk menghafal sejarah yang ditorehkan orang lain? Thank you. Ya. Di apa namanya romantis ya. Itu jangan-jangan sebelahan dah. Yo feedback nih sebelahan. Oh Enggak, iya, Pak, bisa iya, iya. kamar. Ini bisa kamar loh. Bisa Waduh, kamar. ya jangan keras-keras dah ya Nah, kalau bisa kamar. Bisa kamarnya kalau pagi. keren. Ya, siapa yang mau sharing teman-teman? Dari Lia, coba. Loh, langsung aku ditunjuk. Oh, Ya, Cik Lisa. apa Lia? Kan yang romantis dulu lah. Kita kasih kesempatan untuk yang romantis. Oke, kita bikin romantis ya, Cik. Nah, kita ngomong itu. Ya, wes, aku dulu wes, biar enggak lupa. Ya, ini dari sini saya dapatnya, kita tuh enggak boleh meremehkan kecerdasan kita, meremehkan kemampuan kita. Karena yang penting tuh memang bukan mengukur seberapa cerdas kita, tapi seberapa kita bisa ini berpikir ya, memakai pikiran yang positif, bisa antusias dan ketekunan itu ya. Tadi ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Jadi asal mau tekun, semua orang pasti bisa sukses gitu. Bukan bukan seberapa pintar dan cerdasnya dia yang akan sukses. Apalagi ya? Itu dulu wes. Duh, Gantian Cik Lisa. coba yang lain. Neneng, ada yang mau komentar? Ada apa? Standby. Aku sharing ya. Oh ya. Eh tadi ya poin yang jangan meremehkan kecerdasan Anda dan jangan pernah anggap kecerdasan orang lain lebih tinggi. Jadi em, apa namanya, kita jangan sampai membanding-bandingkan orang dengan orang lain. Kenapa? Karena eh, setiap dari kita itu punya kecerdasan dan talenta yang kita miliki masing-masing. Jadi, kalaupun kita sampai akhirnya berpikir untuk membandingkan satu sama lain, terus melihat dan sebagainya, itu malah justru membuat kita sendiri yang justru semakin turun atau terpuruk gitu. Karena pada dasarnya nggak bisa dibandingkan satu sama lain itu. Jadi ya kita punya masing-masing gitu. Jadi ya ya udah kita ya apa ya ya kita sama-sama punya kecerdasan itu kok gitu. Jadi dengan cara dan keunikan kita masing-masing gitu. Terus kalau satu lagi eh yang tadi itu ya kita kalau dalam hal berpikir ya ini juga dulu ini pun sebetulnya dulu saya juga melatih ini karena kadang pikiran kita itu kan suka wirawiri ya kemana-mana berpikirnya. Nah jadi eh, apa yang dibilang itu kan lebih baik
pikiran kita itu digunakan untuk berpikir yang lebih penting. Jadi eh lebih apa ya namanya ya? eh Akan lebih baik atau lebih bermanfaat gitu. Jadi pikiran kita itu harus diisi dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih bermanfaat dengan cara yaitu melatih pikiran kita itu lebih fokus ke hal-hal itu gitu. Itu aja, thank you. Yang lain, Neneng? Ya kalau saya sih kembali lagi memang ke pola pikir ya. Biarpun mungkin IQ-nya tinggi, tapi kalau misalkan dia tidak mau berusaha atau ini kan ada tulisan ya, jika Anda bertekun pada sesuatu pekerjaan, tugas atau proyek hingga selesai, Anda jauh lebih baik daripada orang dengan kecerdasan yang menganggur sekalipun ia jenius. Yang tadi sebetulnya yang Celia bilang ya, ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Jadi kalau misalkan kita punya pola pikirnya negatif ya istilahnya kita pun akan menjalankan bisnis juga akan tersendat ya. Jadi biarpun IQ-nya tinggi, kalau misalkan mereka tidak bertekun ya, mungkin saya kira juga nggak akan berhasil sih. Kembali lagi ke pola pikir ya. Sebetulnya saya pun juga istilahnya di awal sama ya, pemikiran sama Angelin ya. Di awal itu mungkin saya berpikirnya negatif, karena apa? Saya berpikir orang itu benar-benar pinter, orang itu benar-benar cerdas. Tapi saya kok kayaknya nggak pinter, nggak ini. Jadi pola pikir saya itu kan juga salah. Sebenarnya kalau misalkan saya mungkin yang bukan IQ yang tinggi ya, standar aja. Tapi kalau saya mungkin mau belajar di awal, saya ingin mengetahui, saya ingin lebih tahu, saya tekun, ya saya akan mengalami perubahan. Dan mungkin kegagalan itu pun juga tidak akan terjadi. Memang semua orang pasti punya pola pikirnya itu yang salah ya. Makanya kita di sini penting yang namanya pola pikir yang positif. Mungkin ada yang lain? Pasangannya Lia coba. Oke, kalau dari saya tadi yang menarik adalah kata-kata menyimpan di dalam hati. Yang artinya hati kita ini kan begitu dalam dan luas, jadi nggak ada yang tahu. Kita sendiri kadang-kadang juga tidak tahu isi hati kita sendiri. Jadi saya pun belajar untuk mengetahui isi hati saya dari kejadian demi kejadian, dari peristiwa demi peristiwa. Saya refleksi dengan apa sih respon saya yang pertama kali gitu ya. Karena respon saya yang pertama kali itu adalah isi hati saya yang sesungguhnya gitu kan. Nah, apakah di situ ada hal-hal yang saya itu masih perlu diperbaiki? Misalnya tadi ya, menganggap diri sendiri terlalu rendah. Loh, jangan-jangan memang saya itu menganggap diri saya sendiri rendah gitu ya. Tapi itu mungkin nggak langsung tahu. Taunya tadi ketika ngalami peristiwa, saya harusnya coba cek respon saya apa ya. Oh iya ya, respon saya ini saya masih menganggap diri saya tuh terlalu rendah, nggak mampu, saya nggak punya keyakinan gitu ya. Nah itu berarti harus diperbaiki. Kemudian menganggap orang lain terlalu tinggi. Aku kok kayaknya nggak bisa ya kayak Pak Johan ya. Kalau Johan tuh kok kayaknya hebat banget ya. Dia bisa begini, dia mampu loh untuk handle orang sekian banyaknya. Dia handle acara, dia bisa berbicara di hadapan sekian ratus bahkan sekian ribu orang. Kalau aku apa mampu ya? Nah, itu juga itu tadi sekali lagi ya dalam hati. Artinya tidak ada orang lain yang tahu. Yang tahu ya hanya diri kita sendiri. Dan itu harus dicek. Dan yang harus selalu teman-teman ingat ya, buat teman-teman yang hari ini baru start di bisnis HDI. Saya pun dulu juga pernah ada di posisi yang sama dan dalih kecerdasan ini dalih yang juga banyak dihadapi oleh banyak orang. Yaitu kan, kita kan mungkin sering ya, wah kalau aku tuh untuk jalan di bisnis ini kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh nggak pinter ngomong. Aku tuh orangnya nggak pinter bersosialisasi. Aku tuh nggak punya banyak temen. Gitu ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya bentuk lain dari dalih kecerdasan ini. Menganggap bahwa, oh kalau Pak Johan ya memang bisa sukses, oh dia pinter ngomong, dia bisa mimpin orang, aku nggak bisa kayaknya, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini ya memang harus dilatih tadi ya, harus terus diperbaiki terus, dibenarkan terus gitu ya.
Itu yang pertama. Jadi intinya harus saya sendiri kepada diri saya harus terus cek apakah bagian mana yang masih harus terus diperbaiki dan dilatih. Dan ini butuh waktu proses ya. Jadi karena saya di sini saya kenal Pak Johan itu dari sejak awal ya. Saya sendiri kebetulan adalah kakak kelasnya pada waktu SMA. Saya ngerti banget dia dulu waktu SMA kayak apa. Pada waktu dia start di bisnis HDI tahun 2002 itu seperti apa. Jadi ya tidak langsung kayak begini. Yang Anda lihat hari ini Pak Johan yang sudah terproses selama lebih dari 20 tahun gitu ya. Jadi sama, kita sendiri juga di bisnis ini kita butuh berproses, terus berubah dari waktu demi waktu. Setiap hari lebih baik gitu ya. Dan kita tidak bersaing dengan orang lain, kita bersaing atau kita musuh kita yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Bahwa hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Minggu ini saya lebih baik dari minggu kemarin. Bulan ini saya lebih baik dari bulan kemarin dan tahun ini saya lebih baik dari tahun kemarin. Gitu ya. Yang kedua, tadi dikatakan ya, beda antara penimbun fakta. Penimbun fakta itu berarti kan orang yang punya banyak data, banyak pengetahuan gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah proses berpikir dan bisa menerapkan pengetahuan tersebut. Tetapi buat teman-teman yang baru ya, sebelum sampai kepada menerapkan, maka langkah awalnya adalah Anda punya pengetahuannya dulu gitu ya. Nah, pengetahuannya itu seperti apa? Kalau Anda yang baru start awal di bisnis HDI, tentu Anda perlu belajar yang namanya 5 training dasar gitu ya. Untuk start awal, mulailah dari training product knowledge. Anda yang belum ikut training product knowledge, ayo ikut. Ya, saya soalnya punya rekan bisnis ya, yang bahkan mengatakan begini, aku pokoknya belajar madunya aja deh. Ya, karena masih baru ya. Oke, nggak apa-apa saya ikuti dulu. Tapi saya bilang, apa salahnya? Kan kita kan punya produk banyak. Kenapa kamu hanya belajar madunya aja? Siapa tahu orangnya tertarik dengan yang skincare. Siapa tahu pintu masuknya lewatnya justru apa misalnya vitamin anak misalnya atau kita kan punya shampoo ya kan. Siapa tahu loh masalahnya dia itu rambut rontok. Kita start dari sana gitu ya. Tapi kalau kamu nggak pernah belajar product knowledge-nya, bagaimana bisa, ya kan? Terus ketika kita di bisnis ini, di bisnis HDI, kita tahu bahwa kalau kita mau besar, punya income yang besar, maka kita tuh harus membangun sebuah tim yang besar. Yang artinya kita harus bisa cerita tentang peluang bisnis yang ada di HDI ini seperti apa. Nah, berarti kan mau tidak mau harus belajar presentasi bisnis. Presentasi bisnis itu salah satunya pasti kita belajar yang namanya marketing plan. Nah, marketing plan-nya aja nggak ngerti ketika ditanya, emang di HDI itu caranya dapat duit dan besar potensi income-nya bisa berapa sih? Ternyata kitanya nggak paham marketing plan, jadi nggak bisa cerita. Oh, kita tuh caranya dapat hasil di HDI itu begini loh. Dan kita tuh potensi income-nya begini loh. Kalau kita mengembangkan jaringannya bla 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 bla, nanti kita masuk ke posisi diamond, itu bisa sampai 25 M sebulan loh. Nah itu kalau nggak ngerti marketing plan kan nggak bisa cerita. Nah gitu ya. Jadi pengetahuannya mesti belajar dulu. Dari product knowledge, kemudian setelah Anda selesai, lanjutkan yang lainnya. Ya toh, all about network marketing misalnya. Mungkin ketika orang tahu bahwa, oh HDI MLM ya, ini pasti MLM. Aku nggak suka kalau MLM. Terus dan kita nggak ngerti pengetahuan ya, jadi nggak bisa jawab. Begitu tahu, oh MLM, mungkin kalau ada teman saya dulu ya yang masih awal sekali, MLM ya, oh bukan, bukan, ini bukan MLM gitu ya. Ada yang gitu, atau ada yang dengan kayak ketembak gitu kan, jadi malu-malu. Iya sih, ini MLM. Kamu nggak suka ya? Ya udah, makasih ya. Gitu ya, karena kurang pengetahuan. Gitu ya. Jadi nomor satu ya belajar pengetahuannya dulu. Ikuti 5 training dasarnya. Dan jangan cuma sekali, Anda perlu ulang lagi. Sampai Anda menguasai. Sampai kapan? Minimal sampai Anda pun bisa menjadi seorang trainer. Ya, karena beda. Ketika Anda menjadi peserta dan ketika Anda membawakan materinya, justru ketika kita berbagi materi, disitulah kita belajar lebih banyak. Gitu ya. Saya pun ngalaminya itu gitu ya. Beda banget ketika saya dulu masih menjadi peserta dengan saya mulai memaksa diri saya sendiri untuk menjadi trainer. Begitu saya membawakan, tiba-tiba pemahaman saya akan materi tentang isi training itu meningkat berkali-kali lipat gitu ya.
Kemudian, nah setelah kita punya pengetahuannya, kita mulai belajar menerapkannya. Disinilah konsep learning by doing itu diterapkan. Jadi bukan nunggu sampai saya jadi trainer baru saya melakukan bisnisnya. No. Jadi ya sambil dijalani gitu kan. Dan dari segala kesulitan dan hambatan dan problem yang dihadapi di lapangan, disitulah justru kita belajar gitu ya. Dan jangan lupa kita kan punya hak yang namanya konsultasi. Anda punya mentor, Anda punya upline leader. Anda datang ke upline leader Anda dan bertanyalah gitu ya, supaya Anda mendapatkan tuntunan gitu ya. Dan apa yang sudah diberikan di konsultasi ya dicoba dilakukan. Nah, kadang-kadang seperti saya dulu mungkin ya, masalahnya adalah ngeyel. Dibilangin kan, "Oh, ini kamu coba ikut ini. Kamu coba belajar ini." Nggak mau nah, itu ya, itu yang membuat jadi lambat. Ya, kalau Anda di awal Anda pengen cepat berhasil, nomor satu adalah percaya. Ya, percaya saja. Percayalah kepada upline leader Anda. Maka Anda akan cepat gitu loh. Nanti setelah Anda mulai di level middle, Anda mulai paham. Nah, barulah di situ Anda mulai ngerti kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu. Gitu ya. Jadi intinya bahwa setiap kita itu pasti luar biasa. Setiap Anda dan saya, kita ini luar biasa. Tapi seringkali kita yang nggak percaya diri aja, gitu ya. Jadi kembali ke langkah awal, percayalah bahwa seperti yang kemarin Pak Johan juga udah ceritakan, kita semua ini adalah diciptakan seturut dengan citra dari pencipta kita, yaitu Tuhan Sang Penguasa alam semesta. Dia yang begitu hebat, ya berarti kita ini juga akan diciptakan hebat, gitu ya. Oke, mungkin itu. Saya itu rasanya kalau kalau ngobrol sama Pak Ronald nih Gali itu menarik nih teman-teman. Eh, Tadi kan Pak Ronald kan udah singgung tuh, ya kan. Eh, yang paling berbahaya itu yang tersimpan dalam hati kan. Dan hari ini teman-teman dari ceritanya Pak Ronald, ada satu hal yang saya dapatkan tuh sangat menarik. Apa itu? Eh, saya cukup tersanjung sih pada waktu Pak Ronald bahwa dia terinspirasi dengan saya. Kenapa? Karena dulu ya kan, pada waktu saya join ya kan, saya ceritakan sedikit historinya supaya teman-teman tahu. Tapi ini menurut saya sangat menarik teman-teman. Pada waktu Pak Ronald join, posisi saya tuh lagi berhenti teman-teman. Jadi saya tuh juga pernah berhenti di AD karena saya ngerjakan skripsi. Dan pada waktu saya comeback, ya kan, Pak Ronald itu istilahnya gini, dia udah jalan lebih dulu, ya kan. Dan saya pada waktu itu saya terinspirasi dari Pak Ronald, ya kan. Saya tuh ngeliat dia nih, orang ini kok cepet ya. Ya saya udah sering cerita ya, dia udah diamond saya belum, ya kan. Dan saya banyak terinspirasi dari Pak Ronald. Sebaliknya, Pak Ronald juga pernah memutuskan untuk berhenti di HD dan saya tetap terus. Dan yang menarik ya kan, hari ini Pak Ronald ternyata look up saya, ya kan. Artinya apa teman-teman? Saya tidak merasa lebih hebat dari Pak Ronald. Tapi yang saya pengen garis bawahi di sini teman-teman adalah jam terbang. Itu. Jadi apa ya istilahnya ya? Bahwa kita itu sebetulnya bisa. Dan saya pun sampai hari ini teman-teman, saya tuh selalu berusaha menjaga hati dan pikiran saya untuk tidak selalu merasa lebih hebat daripada yang lain. Bahkan saya tuh sering, ini loh, di ruangan ini loh teman-teman, dari tadi itu saya scroll ya, teman-teman yang ikut ini siapa, ya yang memang beberapa yang saya kenal. Saya tuh melihat potensi-potensi dalam diri Anda itu luar biasa loh. Ini saya sambil scroll nih, saya ulangi lagi nih, saya lihat, ya kan. Tapi kalau Anda berpikir, kenapa kok hari ini saya menjadi seperti yang tadi Pak Ronald cerita, bahwa saya bisa pimpin banyak orang. Bukan karena basicnya saya lebih hebat daripada Anda. Saya hanya menang jam terbang, teman-teman. Ya kan? Jadi, artinya apa? Bahwa Anda tuh juga bisa. Ya kan? Bahwa, itu, dulu pada waktu Pak Ronald jalan duluan. Ya kan? Saya kan look up dia kan. Orang ini kok bisa ya begini-begitu. Saya nggak diamond nih, diamond duluan gitu kan. Dan pada waktu akhirnya posisinya terbalik, ya kan. Dia berhenti dan saya yang terus. Hari ini dia look up saya gitu loh. Dan sekali lagi bukan karena saya yang hebat, enggak. Jam terbang, teman-teman.
Jadi artinya bahwa selama kita ini mau melatih, selama kita mau tumbuh ya kan, seperti yang ada di halaman berapa tadi ya? 8. Benar. 8 ya. Berapa ya? 28 ya? Ya, pengetahuan bukan adalah kekuatan baru. Ya, betul. Betul, betul. Thank you, Liz. Jadi menarik. Pengetahuan adalah kekuatan, tapi ada sesuatu yang harus diarahkan. Yang paling bawah, itu sampai saya garis bawahi teman-teman. Pengetahuan baru menjadi kekuatan ketika Anda menggunakannya untuk membangun diri Anda. Ya. Jadi kalau kita hubungan dengan kecerdasan, ya kan. Sekali lagi, kalau pengetahuan itu membawa Anda ke bawah, ya tidak akan jadi apa-apa juga. Ya kan? Tapi kalau kita punya kekuatan, itu bisa membawa kita ke atas. Nah, ini yang membedakan apa? Kalau menurut saya teman-teman, sekali lagi adalah lingkungan. Ya kan? Saya sangat-sangat bersyukur teman-teman. Saya itu selama 20 tahun, saya ditempa, dikelilingi dengan orang-orang yang sangat luar biasa, selalu berpikiran untuk maju. Bahkan kalau saya mau cerita sedikit teman-teman, tahun 2002, HD itu tidak sebesar hari ini, teman-teman. Saya itu melihat lingkungan saya pada waktu itu, ya, itu betul-betul orang-orang yang berpikir besar. Kita tuh kalau saya dulu kalau kumpul dengan para mentor dan para leader, teman-teman, yang dibicarakan tuh adalah impian besar. Nanti ya, HD itu akan sebesar ini. Nanti ya, kita tuh akan jalan-jalan ke sini. Dan itu semua belum terjadi, teman-teman. Dan yang amazing adalah itu kenapa pada waktu saya cerita ya, pada waktu kemarin saya pertama kali mendarat di Amerika, saya tuh nangis teman-teman. Nangisnya kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tidak pernah, dulunya tuh saya tidak pernah berani membayangkan bahwa saya itu bisa ke Amerika. Jangankan Amerika. Saya pertama kali ke Singapura teman-teman. Saya pertama kali naik kapal pesiar. Ya, saya tahu di beberapa teman-teman di sini kadang-kadang kan mikir, Singapura mah deket. Iya, buat Anda deket dan itu adalah hal yang biasa. Buat saya enggak loh. Saya pernah cerita juga kan bahwa tahun 98 papa saya bangkrut. Dan saya tahu pada waktu saya lulus pun papa saya bilang bahwa sudah ya, papi mami cuma bisa membekali kamu sampai di sini. Dan saya tuh betul-betul merasa hidup saya tuh betul-betul hancur. Saya ngelihat sepupu saya bisa keluar negeri, ya kan. Saya ngelihat sepupu saya semuanya dimodalin dengan satu rumah dan satu mobil. Sedangkan papi mami saya cuma bilang bahwa papi mami cuma bisa modali kamu sampai di sini. Saya mengalami hidup saya itu pada waktu itu sangat-sangat hancur. Itulah kenapa pada waktu pertama kali saya naik kapal pesiar, saya ke Singapura, saya ngelihat patung merah. Mungkin beberapa dari Anda mungkin deso gitu, tapi ini beneran teman-teman. Saya tuh ngelihat patung Merlion itu tuh nangis pertama kali. Kenapa? Karena itu betul-betul satu hal yang tidak pernah terbayangkan bahwa itu terjadi dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur karena saya dikitari dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir besar. Jadi itu yang membuat menurut saya pengetahuan-pengetahuan yang kita punya itu kita bisa pakai itu untuk terus naik ke atas. Itu. Jadi lingkungan itu penting, teman-teman. Dan saya berterima kasih buat teman-teman karena mempercayai komunitas ini, ya kan. Bahkan hari ini pun, coba nih, saya lihat ya, hari ini ada berapa orang nih? 26. Ada 26 orang. Saya tuh terharu dulu, teman-teman. Tahukah Anda bahwa komunitas ini pun, ini kita ngomong hal yang paling simpel, teman. Komunitas ini pun, kita tuh ngawali dari 3 orang. Bahkan beberapa kali di awal-awal kita jalan di komunitas ini, itu pun beberapa kali kita cuma kadang 4 orang, ya kan. Dan kadang-kadang saya cuma berusaha menyemangati teman-teman, ya kan. Kadang-kadang ada yang ngomong, cuman segini kok, enggak apa-apa. Saya bilang, yuk jalan dulu aja, ya. Dan saya pun jujur terima kasih, saya tersanjung gitu loh, teman-teman mempercayai, apalagi kemarin banyak ya teman-teman yang cerita bahwa saya terselamatkan dari komunitas baca buku, saya terselamatkan, bahkan beberapa sudah mulai naik ke posisi selanjutnya, ya kan. Jadi
Itu lingkungan itu penting banget. Dan sekali lagi yang saya garis bawahi teman-teman bahwa semua itu butuh jam terbang. Jadi bukan karena hebat di awal. Bahkan sekali lagi saya melihat banyak dari Anda, kalau saya membandingkan nih, posisi joinnya, posisi Anda itu lebih tinggi daripada saya loh. Jadi hari ini tuh hanya karena saya menang jam terbang aja. Ya saya jalan di HD 20 tahun teman-teman. Jadi saya punya pengalaman di sini lebih banyak. Tapi sekali lagi posisi join di awal. Banyak dari Anda dari 26 orang ini, saya ngeliat tuh Anda punya kelebihan masing-masing. Seperti tadi Lisa juga sempat ngomong, Lisa tadi ya, atau siapa tadi ya? Pokoknya tadi ada yang sempat ngomong lah, ya kan, bahwa kita tuh pasti punya talenta masing-masing. Itu. Tapi kita hanya perlu memperlengkapi aja. Seperti tadi Pak Ronald bilang kan, ayo pengetahuannya. Sudah belum? Ya kan? Jangan-jangan teman-teman yang masih baru, ya kan? Pengetahuannya nggak lengkap, cuma madu aja, ya kan? Oh, karena hari ini promonya madu, ya kan? Makanya pengetahuannya cuma madu. Enggak loh, kita tuh punya banyak teman-teman. Bahkan kemarin saya sempat ketemu dengan Sekar kan, Sekar cerita, ya kan? Saya tahunya yaitu cuman Gamibis, ya kan? Karena dia punya testimoni di Gamibis, ya kan? Saya tahunya cuman madu karena anaknya juga konsumsi itu. Pada waktu didampingi sama upline-nya, sama Danis, masuk di sebuah komunitas, ya kan, mentok. Ternyata diomongin Gamibis, apa nggak masuk. Ternyata Danis langsung beralih, dia cerita SS Cream. Closing banyak, ya kan. Dan Sekar pada waktu kemarin sempat cerita, aku kaget loh, oh ternyata bisa masuk ya dari SS Cream, ya kan. Dan itu benar. Dan nggak cuma SS Cream teman-teman. HD ini punya banyak, ya, yang kita tuh bisa masuk ke orang. Tinggal bagaimana caranya kita nih mencoba. Kita nih bisa masuk ke orang baru di mana. Bahkan kemarin kita punya diamond baru, ya kan, di Pontianak yang namanya Vero. Lucu kan teman-teman. Masuknya shampoo. Bayangin teman-teman, shampoo. Ayo coba. Siapa yang kalau ketemu orang cerita shampoo? Siapa yang sangka? Gara-gara shampoo 2 minggu diamond. Ya kan? Jadi pintu masuknya HD ini punya banyak. Makanya Pak Ronaldi udah jelaskan, ingatkan, yuk pelajari yuk. HD ini punya banyak loh. Ya kan, kita punya apa namanya? Saya sampai lupa tuh produk baru namanya apa itu? Bull join. Join. Apa sih namanya? Join. Bull join. Ya kan? Hari ini saking dalam tanda kutip viralnya madu, ya kan? Anda sadar nggak teman-teman? Bold and Join ini juga ini loh, Bold and Join ini punya promo juga loh bulan ini, ya. Jangan-jangan Anda promonya cuman satu tuh yang disebar, ya kan? Bold and Join-nya lupa, ya kan? Dan saya lagi masih banyak yang lain. Betapa luar biasanya bisnis ini, ya. Jadi mungkin dari saya itu aja teman-teman, saya ingatkan Anda semuanya luar biasa, ya. Hanya kita ini menang jam terbang. Kita ini, saya sama kok, manusia seperti Anda. Saya sampai hari ini masih buat salah, ya kan? Kemarin tuh loh teman-teman, ya ini sekali lagi, saking kelihatan banget bahwa saya tuh lama nggak jualan. Saya tuh kemarin ketemu sama konsumen saya, ditanya harganya Gamibis berapa. Nyari tuh 5 menit, saya tahu Anda pasti akan ketawa, ya kan? Masa harga Gamibis saja tak tahu? Jujur teman-teman nggak tahu. Dan saya buka HD Iwan karena stoknya nggak ada kan, nggak keluar. Padahal dia tertarik Gamibis. Saya nyari itu 5 menit teman-teman. Ya kan, kenapa? Itu tadi saya lama nggak jualan. Ya kan, lihatlah betapa saya juga punya kelemahan. Ya kan, tapi begitu saya mulai, oh alah 175.000. Hari ini kalau Anda tanya harganya Gamibis, saya ya tahu. Ya kan, jadi jam terbang. Ya, itu yang saya pengen garis bawahi. Thank you ya. Menurut saya menarik sih kehadiran Pak Ronald. Karena Pak Ronald ini lengkap. Kalau selama ini kan saya ceritanya kan Sari kan. Tapi Sari kurang lengkap. Kenapa? Karena Sari tidak pernah merasakan saya hilang. Jadi dia selalu bercerita dari sisi pada waktu dia hilang saja. Kalau Pak Ronald ini lengkap. Dia tahu di saat saya hilang, ya kan. Dia pernah menyalip saya, ya kan. Dan dia juga pernah hilang juga. Jadi lengkap. Kalau saya sama Pak Ronald ini ceritanya lengkap. Ya, jadi menarik jam terbang teman-teman, ya itu sangat penting. Jadi bukan karena
saya lebih hebat bukan karena Pak Ronald atau mungkin Angelin atau siapa Ciria atau siapapun lebih hebat. Enggak, jam terbang. Itu yang membuat kita itu bisa berhasil di bisnis ini. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Dengan adanya ilmu menghilang, tapi kita kumpul kembali ya, Oh iya, ya kan? Ini kayaknya sudah ada yang buka 2 loh ini. Ini sudah ada siap-siap itu loh sebanyak Sari. Kak Titi. oh iya. Kayaknya dia pegang batuk ini dia mau ngomong tapi jangan dalam hati ya. Oh iya. Ungkapkan saja isi hatimu. Dapat Oh apa? iya, oh. Saya kalau mau ngomong ya kan, itu Haryanto Wijaya ya kan. Saya tuh tahu bahwa dia tuh punya kemampuan ya kan. Saya terus terang lagi nunggu dia comeback aja sih, ya kan. Jadi sebetulnya teman-teman, loh, Anda kalau kepengen tahu teman-teman, sekali lagi history. Kebetulan Haryanto atau biasanya dia pakai nama Titi biasanya keluarnya ya. Saya tuh berteman sama dia dari sejak SMP. Sekali lagi teman-teman, di awal saya pada waktu masa remaja, saya belajar percaya diri itu sama dia. Jadi kalau hari ini, ya kan, saya nggak tahu ya apa yang ada di kepalanya Titi atau Haryanto hari ini. Kalau dia berpikir saya lebih hebat, no, saya hanya menang jam terbang. Itu. Jadi apa namanya? Saya tahu semua orang juga pernah kena masalah, ya kan. Saya tahu semua orang juga pernah terluka, ya kan. Tapi kembali lagi, pada waktu kita fokus di lukanya, itu akan menghambat pertumbuhan. Buktinya apa? Buktinya, ya kan. Dulu saya belajar percaya diri pertama kali itu dari dia loh, ya kan. Makanya hari ini kalau saya tuh ngelihat bahwa kadang-kadang dia kalau cerita sama saya itu buat saya geli teman-teman. Setiap kali kalau saya ketemu dia, aku tuh kadang nggak pede loh. Hebat kan dulu, saya pikir, loh, lah iya kenapa tinggal nggak diulangi, ya kan? Kan berarti pernah hebat toh. Lah kenapa kok hari ini enggak, ya kan? Tapi itu jam terbang, ya kan? Jadi mau enggak itu aja. Kita berfokus pada kekuatan kita. Tadi ada satu kata yang cukup menarik sih, benar. Itu berfokus dengan apa yang kita punya. Tadi saya garis bawahi kok. Mana ya? Ini itu berfokus pada aset yang kita punya. Halaman berapa tadi ya? Nanti dicari deh. Tadi saya sempat kok baca dan saya garis bawahi kok nggak ketemu ya. Jadi fokuslah dengan aset yang kita punya. Jadi jangan fokus pada masa lalu, jangan fokus pada luka, ya kan? Fokus dengan apa yang saya punya. Bahkan sebetulnya di story bahwa saya itu dulu punya prestasi loh. Loh itu adalah aset yang bagus loh. Karena kalau mau dipikir-pikir ya kan, dulu pada waktu saya remaja, saya nggak punya aset itu loh, bahwa saya pernah berhasil loh, masih remaja kan. Tapi pada waktu saya terinspirasi, saya diinspirasi sama dia bahwa percaya diri itu sangat penting, ya kan? Dan itu saya tahu bahwa saya hari ini pun sebetulnya dia ikut menorehkan tinta itu dalam histori hidup saya, ya kan? Dan kembali lagi jam terbang, ya kan? Jadi ya sekali lagi teman-teman, penting teman-teman jam terbang. Saya yakin kok Anda tuh punya hal-hal yang luar biasa, ya kan? Cuman tinggal asetnya ini Anda fokus kemana? Mau ngomong sepatah dua patah sudah open cam loh. Iya loh, Saya kalau loh. nggak ngomong, kadang ngomong kan nggak open cam, ini mumpung open cam. Tunjukkan pesonamu dah. Wis. Ya, gimana ya Pak? Speechless Pak. Apa ya, kenal sama Pak Johan mungkin udah berapa tahun ya Pak? Berarti ya Pak? Dari SMP ya berapa tahun? Ya dulu mungkin Pak Johan kan ya Pak, mungkin bukan belajar percaya diri. Pak, perlu tak spill di sini lah Pak, tak beritahu teman-teman. Saya itu dulu takut sama wanita. Yang ngajari saya berani untuk sama wanita itu orang ini teman-teman. Ya. Saya tuh minder teman-teman kalau ketemu sama cewek itu minder. Orang inilah yang ngajari saya. Ya kan? Saya masih ingat dia cuma ngomong gini, Han, kalau suka sama orang ngomong, rugi kalau nggak ngomong, gitu katanya dia. Awan deh.
Nanti keburu diambil orang lain, Pak. Nah, itu. Nanti keburu diambil orang lain loh, Han. Kamu kalau suka sama orang, ngomong dong. Jangan disimpan. Itu, teman-teman. Kalau di HDI ketemu orang dipresentasi keburu diambil jadi downline-nya itu, orang. itu mungkin fondasinya dari situ loh. Saya Iya, mikir ya, toh, saya dulu pernah diajari kalau suka ngomong ya kan. Jadi kalau di HDI, ini orang presentasi aja ya kan. Itu berarti fondasinya yang ngajarkan ya orang ini. Hah? Jangan ketawa terus. Ngomong. Speechless kok, Bu. Belum bisa ngomong hari ini. Loh, lah ini. Tak bocorin aja. Kemarin itu ada WA terselubung. Aku tahun ini kron gitu. Wis, biar itu. Loh, Amin, amin. 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 Gara-gara insiden ya, Bu. Iya. Itu Pak Aplen belum tahu ceritanya loh ya. Nggak tahu loh, Ya. terselubung, kan saya nggak tahu. Bocorannya. Ya, kemarin Itu mestinya pokoknya janjian. kron aja gitu. Janjian sama Sari kemarin itu. Tapi Oh. kebetulan kok mau pulang kondisi kok malah bannya pecah. Jajan Jadi sih. nggak jadi ketemuan ya, Bu. Oh, Terus? ya. Ya kan saya bilang ya mungkin ada itu pada waktu itu hujan deras ya, Bu. Mm. Udah hujan deras, kirim Hujan deras. kirim barang sama untungnya aja nggak cocok ya, Bu, sama tambal bannya. Jadi saya ngomong mungkin itu pasti nanti ada berkah lah di balik semua itu. Nanti mungkin dapat yang lebih besar dari cuma tambal ban, mungkin habisnya mungkin memang banyak, tapi mungkin memang ada berkah di balik semua itu. Besoknya mungkin akan dapat duit lebih banyak atau mungkin dapat rezeki yang lebih banyak. Ya gitulah. Terus saya ngomong sama Sari kalau ya mungkin habis ban bocor ini nanti tahun ini kita crown bareng kan. Amin. Yes. Masih ada 3 bulan. Bisa lah ya, Pak. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 3 bulan. Iya. Terakhir teman-teman, terakhir. Udah 8.50 soalnya. Terakhir. Iya, teman-teman. oke. Di halaman 31 atas, ini menarik teman-teman. Apakah saya menggunakan kemampuan mental saya untuk menorehkan sejarah? Atau apakah saya hanya menggunakannya untuk menghafal sejarah yang ditorehkan oleh orang lain? Ini sangat menarik teman-teman. Bahkan di buku saya teman-teman, ini saya udah baca lama banget ya. Jadi di buku saya itu sampai saya tulisin seperti ini. Am I a history maker? Saya beri tanda tanya besar. Itu sampai saya kasih tulisan itu. Saya jadi pembuat sejarah atau saya itu hanya saksi sejarahnya orang lain? Itu. Ini menurut saya sangat-sangat menarik dan ini menjadi sebuah bahan perenungan teman-teman hari ini. Tapi jangan cuma merenung ya. Jadi sambil action hari ini, ya kan? Tapi tolong renungkan ini. Saya jadi penoreh sejarah atau saya itu hanya akan jadi saksi sejarah. Dan itu pun kata-kata ini, kalimat ini, iya, saya sudah lama tidak ngomong ini teman-teman. Saya akan ngomong sekali lagi. Ini saya sering sekali ngomong ini. Saya selalu ngomong sama teman-teman apa? Percayalah, HDI itu akan besar. Ya kan? Tapi pertanyaannya 2. Anda mau jadi saksi HDI besar atau Anda ingin besar bersama HDI? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi menjadi sebuah perenungan buat kita semua. Mungkin Pak Arianto karena tadi bingung ngomong apa, mungkin pimpin doa aja kali ya. Boleh? Siap. Ya, Boleh. yuk kita berdoa bersama. Ya, oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan pada kami semua, hingga pada hari ini pun kami masih bisa bertemu di komunitas yang positif ini, agar menjadi bagian yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Bimbinglah kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pundak yang kuat untuk kami dapat
menerima masalah-masalah kami, kami dapat menghadapi masalah-masalah kami, dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan semoga Kau bimbing kami, Kau sertai kami, supaya kami dapat menjadi besar seperti yang kami inginkan bersama dengan HDI, dan Kau berikan semua berkat itu pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Yuk kita foto. 1, 2, tekrik. Nah, teman-teman, yang pertama hari ini nanti di Semarang ya ada kick off. Nama acaranya apa, Sar? A Better Beginning. Better Beginning ya. Jam 10 dan jam berapa? Jam sorenya sebentar. Saya tiba-tiba Setengah enam. setengah 6 ya. Setengah 6 ya. Setengah 6, Terus iya. minggu depannya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari itu ada rally 5 training dasar. Dan itu ada 2, jam 10 dan jam setengah 6 sore. Anda tinggal sesuaikan waktunya, semuanya onsite ya. Yap. Oke, terus dari Jakarta ada info apa? Jakarta tanggal 20 nanti di Harapan Indah. Sama nanti awal November, tanggal 3 Oke. November. Nanti kalau flyernya udah ada ya, Lin, disebar belum ya. ada. Ya. Terus Sama ini apa namanya, yang khusus buat PNC dan tanggal 6 segera isi linknya. ya, saya ya belum dulu. Ya, Oke. Terus Bu Lia ada mau ngomong sesuatu lagi terakhir. apa tuh? Kita pikir romantis. Dia mau main. Dia membuka sekarang menutup ya. Ya, hari ini ada yang spesial teman-teman. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Lucy yang hari ini ulang tahun. Yeay, happy birthday, Bu Lucy. Happy birthday, Bu Lucy. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Semangat terus ya. Terima kasih. Tahun ini Diamond Bu Lucy, kado ulang Ya, tahun. amin. Kemarin Bu Lucy begitu tahu Yanti Diamond langsung berguru ya. Tapi saya kelihatan loh, Ci Yanti udah cantik loh, ini udah siap keluar rasanya ini. Ya, Ya. Tante Lucy selamat ulang tahun ya. Ya, terima kasih Ronald. Happy birthday. Ya. Oke, hostnya Pak Ronald loh, bukan saya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Kita ketemu lagi berarti hari Selasa ya. Buat Ya. yang di Semarang ketemu nanti. Oke, thank you. God bless you all. Sukses ya.